Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bebanis. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan lancarkan rezekinya. Oke teman-teman, hari ini saya mau menyajikan beberapa informasi. Ya, informasinya itu tidak lumayan penting teman-teman. Ini hanya sekedar singgungan dari beberapa pemuda Indonesia, dimana beberapa hari terakhir ini teman-teman ini viral ya. Ini sudah menjadi trending topik di beberapa aplikasi ya, dimana Bapak Amin Rais yang memberi ancaman people power kepada Bapak Presiden dengan mengajak masyarakat Solo melakukan aksinya people power teman-teman. Tentu ya, ajak-ajak masyarakat Solo dengan tujuannya people power mendapatkan berbagai jenis tanggapan ya. Ya, kemarin saya melihat tanggapan Gibran itu santai aja ya, sebagai wali kota Solo. Gibran itu tanggapannya itu santai aja, dan dia mendoakan semoga Pak Amin Rais sehat selalu teman-teman. Dengan adanya ancaman people power kepada Bapak Presiden Jokowi, tentu juga keberadaan Pak Amin Rais hari ini menjadi lelucon ya, menjadi lelucon bagi netizen Republik Indonesia ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa tanggapan netizen yang super ngakak ya, yang super ngakak? Mari kita cek video selengkapnya di channel saya. Jangan kemana-mana, mari kita cek bersama. Oke, lanjut. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah, orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Nah, itu. Di mana-mana saya bilang begitu enggak berani jawab. Bang, gue mau nanya nih bang, soal Amin Rais yang katanya mengajak-ajak Solo. Menurut abang gimana tuh bang? Amin Rais, Amin Rais kan udah tua ya. Kalau gue bilang mendingan dia tobat gitu loh, udah tua gitu. Dulu tuh dia janji ya kan, dia pernah tuh, dia bilang dia mau jalan dari Jogja sampai Jakarta sambil ngeklek, itu aja dia kuat, kagak dia penuhin. Doanya juga kagak dikabulin sama Allah ya kan. Sekarang dia mau ngapain? Mau ngajak-ngajak Solo pakai people power. Nih, kalau yang namanya people power itu ya, people power itu adalah kekuatan massa, kekuatan rakyat yang banyak, yang besar tuh, buat ngegeruduk istana tuh, buat nguasain ibu kota ya kan, terus buat nundukin pemerintahan, itu pakai people power ya kan.
Nah kalau ini cuma timbang kota kabupaten Solo, gue pikir Amin Rais bukannya politisi kali ya, jangan-jangan dia ikut geng motor. Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Mana buktinya? Ditunggu-tunggu nazarnya kok enggak dilaksanakan. Ngomong-ngomong gede bagus. Jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Jangan sampai mendirikan partai malah meminta rakyat mikirin partainya. Setelah reformasi Pak, banyak partai berdiri. Setelah saya amati, kenapa banyak partai berdiri? Karena banyak anggota partai atau kader partai yang tidak kebagian tempat duduk. Sehingga berdirilah partai-partai baru. Prinsipnya sama. Coba kalau kebagian tempat duduk mungkin nggak akan ada partai baru, karena nggak kebagian tempat duduk, lahirlah partai baru. Tapi tidak masalah, karena itu memang demokrasi seperti itu. Tapi yang terpenting adalah mendirikan partai itu untuk memikirkan rakyat. Itu yang terpenting. Konstitusi terbesar belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses, betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Soeharto yang jenderal bintang 5 tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Ini terang-terangan dan mendukung Ganjar Purnowo. Ya, ya, Purnowo. Mari kita sepakat, habis dari Solo ke Jogja, Bandung, Jakarta, kita gelorakan people power. Takbir! 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 Hei, sopo sing kati people power? Ayo, dari ini. Kek cari ini sopo to? Cek kebanyakan ben, tabahan. Maradana, mentero people power. Ora rek, ora sida kok. Aku wingi mung guyon kok. Duh, cilaka awakku iki. Wingi Hercules. Saiki yo nyapo, kepingkel kok yo melok-melok metu iku. Oh, biasae gur mbanyol main TikTok. Duh, ndelik nang ndi iki? Ben slamet. Gumun aku. Mendukungnya Pak Jokowi jan genep tenan. Ya, oke teman-teman, kira-kira seperti itu cuplikan videonya. Seperti biasa, di akhir video juga saya harus memberikan sedikit sajian komentar teman-teman ya, sajian komentar. Dimana Pak Amin Rais ini kembali mendadak viral di media sosial teman-teman. Mantan anggota MPRS ya, Republik Indonesia. Kembali mendadak viral di media sosial usai memberi ancaman people power kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya, dengan mengacak masyarakat Solo melakukan aksi people powernya agar menggulingkan Bapak Presiden Jokowi. Ini serupanya seperti komedi ya, ini istilahnya seperti komedi ya, karena netizen juga turut memberikan komentar. Ada yang memberikan komentar serius, ada yang memberikan komentar yang tidak serius,
ada juga yang memberikan komentar super ngakak ya. Kemarin juga Gibran sebagai wali kota Solo memberikan komentar soal ancaman people power Pak Amin Rais ini dengan santai, dan bahkan Gibran berdoa agar Pak Amin Rais ini tetap sehat selalu ya. Ya, ini juga apresiasi buat Gibran ya. Buat Gibran tidak terlalu membawakan situasi ya, tidak terlalu membawa situasi yang sangat berlebihan ya. Gibran tetap santai ya, tetap santai dia sebagai wali kota Solo untuk menghadapi situasi ke depan ya. Dimana Pak Amin Rais memberikan people power-nya ini belum memikir secara matangnya sebelum dia melakukan ancaman people power ya, dan mendadak viral di media sosial teman-teman ya. Mendadak viral di media sosial. Dimana istilah people power ini adalah suatu gerakan atau suatu aksi secara massal, suatu aksi demonstrasi yang mengusahakan menggulingkan kekuasaan presiden. Menggulingkan kekuasaan presiden. Istilah people power teman-teman kira-kira seperti itu dia. Usaha untuk menggulingkan suatu kekuasaan presiden ya, untuk mengundurkan diri. Akan tetapi ada tetapi teman-teman. Apabila presiden tersebut melanggar konstitusi dan melakukan suatu penyimpangan yang besar dan merugikan bagi masyarakat. Apakah Pak Amin Rais sudah melihat dari segi itunya kepemimpinan Bapak Presiden di zaman sekarang? Tentu sebelum Pak Amin Rais melakukan ancamannya itu, dia harus memikirkan dulu kalau dia adalah seorang yang memiliki intelektualnya luar biasa, apalagi dia mantan MPRS. Tentu dia sebelum melakukan ancamannya itu dia memikirkan lebih matang ya, memikirkan lebih matang bahwa apa itu istilah people power dan bagaimana sisi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo di zaman sekarang teman-teman. Karena untuk melakukan people power itu ia berangkat dari keresahan masyarakat ya, ia berangkat dari keresahan masyarakat dan komentar masyarakat ya, bahwa dimana ancaman masyarakat itu sudah semakin parah teman-teman. Seperti pada tahun 98 itu penurunan Soeharto dari presiden ya, karena pada waktu itu juga secara realita waktu kepemimpinan Presiden Bapak Soeharto itu ada krisis ekonomi ya, ada krisis dalam negeri teman-teman, krisis ekonomi, krisis kebudayaan, politik, keamanan, dan bahkan pada zaman Soeharto itu dia kolusi dan korupsi nepotisme itu sudah menjadi kebudayaan ya. Untuk mengambil langkah hal itu tidak ada teman-teman. Itu makanya Soeharto mengundurkan diri dari presiden ya. Apakah Bapak Jokowi seperti itu? Tidak teman-teman, tidak. Amin Rais itu memberikan people power-nya itu, ancaman people power-nya itu tidak memikirkan secara matang. Apalagi dia ancam Jokowi melakukan people power apa segala macam, lalu dia ancaman itu dituangkan ke publik. Tentu ini sangat fatal ya, tentu ini sangat membahayakan keberadaan Pak Amin Rais yang sudah usianya cukup lumayan tua teman-teman. Ini sangat membahayakan ya, karena jangan samakan dengan zaman-zaman Soekarno, zaman-zaman Soeharto ya, karena dulu untuk media sosial itu hanya segelintir orang ya, dan hanya orang-orang tertentu saja. Kalau zaman sekarang teman-teman baru kita memberikan sedikit komentar, ini hitungan menit sudah sampai di seberangan pulau teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan sekarang juga masyarakat tidak bodoh untuk mengikuti acak-acakan Pak Amin Rais, dan mengikuti ajakan Pak Amin Rais untuk melakukan people power. Masyarakat tidak bodoh. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu, sedikit lama ya. Kira-kira seperti itu dimanapun teman-teman berada. Saya di sini Bebanis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam demokrasi, salam Pancasila, salam NKRI. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.